Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mahasiswa berbahagia, selamat datang di pembelajaran daring mata kuliah Bank Lembaga Keuangan Lain bersama saya Jumadil Dwi Yusra. Pada video kali ini kita akan bahas tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, apa itu Otoritas Jasa Keuangan? Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga pengawas industri jasa keuangan yang sangat terpercaya untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat demi menjadikan lembaga jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global dan mampu mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, Otoritas Jasa Keuangan sendiri memiliki arti yang sangat penting bukan hanya bagi masyarakat umum atau pemerintahan saja, namun dalam dunia bisnis. Karena dapat melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam hal transaksi maupun investasi melalui lembaga jasa keuangan perbankan. Untuk itu, simak video ini hingga selesai agar Anda tidak ketinggalan informasi yang diberikan. Silahkan. Latar belakang pembentukan OJK. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 mengamanatkan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan, baik dari perkembangan sistem keuangan, permasalahan di sektor keuangan, sampai ke amanat undang-undangnya. Nah, artinya apa? Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, maka seluruh pengawasan yang berhubungan dengan jasa keuangan, baik untuk jasa keuangan bank maupun jasa bukan bank, dilakukan oleh OJK. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu yang pertama adalah untuk mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Seterusnya, untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu yang pertama adalah perbankan, yang kedua pasar modal, yang ketiga itu ada pengasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, pengaturannya ini semuanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pengaturannya, wewenangnya adalah yang pertama itu menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang dalam Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan mengenai pengawasan. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah yang tertulis. Yang kelima, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statutor pada lembaga jasa keuangan. Yang keenam, menetapkan peraturan mengenai sanksi. Sedangkan wewenang pengawasannya diatur adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, baik itu pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Yang ketiga, melakukan penunjukan dan penggunaan pengelola statutor. Yang keempat, menetapkan sanksi administratif. Yang kelima, memberikan dan atau mencabut izin usaha. Apakah itu izin perorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lainnya. Berikutnya adalah operasionalisasi wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan. Dalam pengaturan dan pengawasan yang diberikan oleh OJK, itu terikat dalam pemahaman terhadap institusi dan risiko, yaitu dibagi dalam 3 item. Ada aspek kelembagaan,
profil risiko, aspek kehati-hatian. Dalam aspek kelembagaan ada beberapa indikator yang mengatur itu. Ada izin pendirian dan pembukaan kantor, ada anggaran dasar dan rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi, pencabutan izin usaha bank, kegiatan usaha bank, sumber daya manusia, penyediaan dana, produk, hibridasi dan aktivitas. Dan ini saling terkait dalam ada risikonya juga, saling berhubungan terhadap profil risiko. Ada likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan. Juga terhadap aspek kehati-hatian juga ada manajemen risikonya. Tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Jadi dalam pengaturan pengawasan ini sangat diatur. Dalam aspek lembagaan diawasi juga, dari profil risiko diawasi juga, dari aspek kehati-hatian juga diatur dalam OJK. Operasionalisasi wewenang antar sektor keuangan, perbankan, sekuritas, IKNB, yaitu memahami interaksi antara sektor keuangan untuk memahami bentuk dan transmisi risiko antar masing-masing sektor, potensi risiko contagion. Kemudian memastikan buffer di sistem keuangan memadai untuk mengantisipasi disrupsi di sektor keuangan. Yang ketiga, meminimalisir regulatory dan supervisory gap antar sektor. Strategi persiapan pengalihan tugas pengawasan bank dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama yaitu pembentukan tim transisi di OJK dan Task Force OJK di BI. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia menyusun struktur organisasi sektor perbankan yang akan diterapkan di Otoritas Jasa Keuangan pada awal pengalihan, termasuk di daerah. Yang ketiga, strateginya adalah penyesuaian struktur organisasi dalam sektor pengawasan di BI. Yang keempat, implementasi mirroring BI dan OJK. Seterusnya, monitoring efektivitas struktur yang baru. Selanjutnya, strategi implementasi pengalihan fungsi pengawasan dengan mempertimbangkan yang pertama, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sistem teknologi informasi. Yang kedua, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. Yang ketiga, tidak menambah beban baru atau tambahan bagi lembaga jasa keuangan. Namun, Otoritas Jasa Keuangan dan BI mematangkan strategi pemenuhan sumber daya manusia. Itulah strategi dalam persiapan pengalihan tugas pengawasan bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Berikutnya adalah tahapan pengalihan tugas dari Bank Indonesia ke OJK. Itu dapat kita lihat transisinya dari tahun 2013 ini contohnya. Ada triwulan 1, triwulan 2, ke triwulan 3, ke triwulan 4. Ini ada pengalihan di triwulan 3 ke triwulan 4. Ada mirroringnya. Berikutnya adalah implementasi pengaturan dan pengawasan bank di Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip dasarnya. Yang pertama, bidang pengaturan, yaitu seluruh peraturan bank di Indonesia secara otomatis tetap berlaku pada awal masa beralihnya fungsi pengawasan ke OJK. Selanjutnya, sedapat mungkin pada tahap awal, perubahan peraturan diminimalisir, namun efektivitas dari peraturan yang berlaku akan terus dievaluasi. Selanjutnya, dilakukan program harmonisasi peraturan antar sektor keuangan. Seterusnya, mengikuti prinsip rule-making rules dalam penyusunan peraturan. Yang kedua, dapat kita lihat dari bidang pengawasan, yaitu yang pertama adalah pola konsolidasi pengawasan tetap mengikuti pendekatan yang ada atau downstream
namun akan dikembangkan pola pengawasan terintegrasi dengan mengacu pada international best practice. Yang kedua, dalam konteks di atas maka perlu dipastikan ketersediaan data yang lebih lengkap, akurat, dan up-to-date dengan dukungan infrastruktur TSI yang efektif dan efisien. Ketiga, capacity building sumber daya manusia terus tetap dilanjutkan. Yang keempat, pola komunikasi yang lebih terbuka dengan industri jasa keuangan dan stakeholder lainnya. Selanjutnya, melanjutkan kesinambungan kerjasama dan koordinasi dengan otoritas dan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Seterusnya, mengoptimalkan wewenang penyidikan guna memastikan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Ini perlu dioptimalkan dalam hal penyidikan untuk penegakan hukum di sektor jasa keuangan agar tidak terjadi penyimpangan. Berikutnya, tantangan ke depan dalam pengawasan sektor keuangan. Di sini bisa kita lihat gambar pengawasan sektor keuangannya. Yaitu aspek pengawasan akan semakin kompleks, mencakup aspek mikroprudensial yang mengedepankan faktor kesehatan institusi keuangan secara spesifik atau sebenarnya Foundation of Financial Institution, dan aspek makroprudensial yaitu aspek yang pengawasan stabilitas sistem keuangan. Pola koordinasi antar lembaga perlu disusun sehingga dapat diminimalisir overlap antar institusi dan loophole pengaturan dan pengawasan. Melalui video singkat ini, kita telah membahas tentang ruang lingkup otoritas jasa keuangan. Saya harapkan Anda mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang apa itu otoritas jasa keuangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.